Halo teman-teman, ini adalah part pertama dari pembahasan review seri dokumenter dari Netflix bernama In the Name of God, Holy Betrayal. Disclaimer-nya teman-teman juga sudah lihat, dan ayat peringatan juga teman-teman sudah lihat. Dari zaman dulu bahkan sampai sekarang, banyak nabi palsu, banyak guru palsu, itu udah banyak banget tersebar. Dan film dokumenter ini, itu salah satu bukti nyata yang akan kita jadikan contoh pembelajaran kita sama-sama untuk 3 video ke depan. Karena pembahasannya itu cukup banyak, jadi aku bagi menjadi 3 bagian dengan topik yang khusus per video. Dan topik kali ini kita akan bahas mengenai the pastor atau pendetanya itu sendiri, figur dari gereja ini. Berikutnya kita akan bahas soal orang-orang yang terlibat sangat dekat dengan pendetanya. Dan yang terakhir itu adalah victims-nya atau jemaat-jemaat biasa yang menjadi korban. Apa yang bisa kita pelajari dari hidupnya mereka. Untuk background dari kisah yang kita angkat ini diambil dari episode 1 sampai episode 3 dari seri dokumenter ini. Jadi teman-teman kalau pengen lihat lebih detailnya bisa langsung nonton saja di Netflix. Tapi kurang lebih untuk mempersingkat waktu, secara singkat teman-teman bisa lihat di layar, ini adalah background dari kisah yang kita angkat. Aku nggak akan gali super detail soal backgroundnya dan sampai gimana, karena di video yang akan kita bahas ke depan ini, kita akan berfokus kepada apa yang terjadi, apa yang salah menurut standar firman, dan akhirnya aku akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai pelajaran. Apakah gereja kita, pemimpin kita, atau bahkan diri kita sendiri memiliki ciri-ciri yang sama dengan sekte sesat ini, agar kita bisa lebih berhati-hati dan kita berubah jika kita ada persamaan yang cukup erat dengan kisah ini. Intisarinya, JMS atau Jong Myung Sok, pemimpin dari gereja ini, dia memiliki kebiasaan itu untuk suka memutarbalikkan fakta kebenaran firman Tuhan. Dan bahkan dia itu juga mengatakan kalau Alkitab itu adalah sebuah metafora. Jadi itu semua perumpamaan yang kita nggak bisa ambil secara mentah-mentah begitu saja. Arti secara jelas itu nggak bisa. Dan bahkan dalam video teman-teman juga bisa lihat dikatakan kalau si JMS ini suka membagikan sesuatu yang masuk di akal pendengarnya ketika dia membawakan pengajarannya. Karena dicampur dengan istilah-istilah ilmiah, entah benar atau salah. Tetapi yang terdengar di telinga orang biasa adalah, oh yang dikatakan hamba Tuhan ini masuk akal, bisa diterima. Karena perkataan yang masuk akal itu, dia itu sampai mengklaim dirinya bahwa dia adalah Mesias, dia adalah Yesus yang direinkarnasi di zaman sekarang. Dia bahkan sampai menyebut dirinya, kalau kalian pengen lihat Tuhan, lihat saja dirinya. Dan ironisnya banyak orang itu yang percaya perkataannya. Dan bahkan gak sedikit juga yang berdoa di dalam namanya Jong Myung Sok, bukan dalam nama Yesus. Lukas 17 ayat 20 sampai 30. Teman-teman bisa lihat di layar, intinya konteksnya itu di ayat 20 sampai 22. Jadi, bagian firman Tuhan ini ngomong soal tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Intinya gitu. Yesus ngomong di konteksnya ini, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Makanya nggak heran di ayat 21 Yesus bilang, juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dari sini saja cukup jelas, Yesus dengan gamblang bilang, kalau misalnya ada orang bilang, Mesias ada di situ, Mesias ada di sini, kita nggak boleh percaya. Karena tanda-tanda kedatangan Tuhan itu bukan tanda-tanda secara lahiriah. Dengan segampang itu, orang-orang mengaku aku Mesias, percayalah. Nggak bisa, karena firman Tuhan sudah ngomong dengan jelas. Jadi klaim dari JMS ini bahwa dia adalah Mesias di zaman sekarang, itu salah. Karena apa yang dia katakan itu adalah penggenapan dari ayat yang kita baca barusan. Kita tidak boleh percaya malahan. Dikonfirmasi di ayat 23 dan orang akan berkata kepadamu, lihat ia ada di sana, ya kan? Lihat ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sudah jelas peringatannya. Jangan kamu ke sana. Jangan kamu ikut-ikutan orang-orang itu. Di ayat 24 dikasih tahu, sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula kelaknya halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Artinya apa? It's gonna be lightning fast. Semua akan tahu. Intisarinya begitu. Kita nggak mungkin kelewat kalau Tuhan beneran datang kembali. Dan yang menarik, teman-teman perhatikan di ayat 26, 28, dan 30. Bilang sama seperti terjadi pada zaman Nuh. Terus 28. Seperti yang terjadi zamannya Lot. Ayat 30. Demikian halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Artinya apa? Artinya orang-orang itu akan sibuk melakukan apapun yang mereka lakukan sehari-hari. Dan tiba-tiba Yesus datang begitu aja. Jadi kedatangan Tuhan itu tidak terduga,
Dan tiba-tiba banyak orang yang akan kaget kalau ternyata Tuhan sudah datang. Jadi dari yang kita baca begini saja, itu cukup jelas kalau klaim dari JMS ini terbukti salah. Kita disuruh jangan ikut, kita jangan percaya. Itu yang soal klaimnya dia sebagai seorang Mesias. Dia memutarbalikkan firman, mengatakan dirinya adalah seorang Mesias. Klaim berikutnya yang mengatakan kalau Alkitab itu adalah sebuah metafora. Dia bahkan sampai pakai istilah ilmiah lah, filosofi-filosofi yang aneh-aneh. Apa yang firman Tuhan katakan mengenai tipe orang seperti ini? Kolose 2 ayat 4 dan ayat 8. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Di bahasa Inggrisnya itu fine sounding arguments. Itu untuk kata-kata yang indah. Dan artinya teman-teman bisa lihat di layar. Jadi memakai bahasa itu dengan sangat efektif untuk meyakinkan orang. Kan dengan cara dia memakai istilah ilmiah, kelihatannya dia nih ngerti apa yang dia katakan. Tapi diperingatkan kita, di ayat 8 suruh hati-hati. Jangan ada yang menawan kita dengan filsafatnya yang kosong. Sekali lagi, filsafat, teman-teman bisa lihat artinya di depan layar. Jadi itu sebuah cara berpikir. Cara kita melihat sesuatu yang dipercayai oleh grup ini. Karena filosofi orang ini adalah dia adalah Mesias, jadi cara dia memakai firman pun itu sesuka hatinya dia, karena dia Tuhan kan. Dia berhak menerima ini dan itu, makanya gak heran cara dia melihat firman Tuhan pun sangat tidak sehat, karena dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Jadi apa pelajaran bisa kita ambil hari ini? Jangan sampai kita ini cepat terpesona sama orang yang ngomongnya itu manis, orang yang ngomongnya kesannya meyakinkan, dengan kata-kata yang indah, filosofinya kok dalam sekali, tetapi nggak teruji kebenarannya. Firman Tuhan bilang, filsafatnya yang kosong dan bukan berasal daripada Tuhan. Artinya ada dong filsafat kosong dan ada filsafat yang dari Tuhan. Ada. Yang pasti aku tahu filsafat yang benar dari Tuhan itu apa? Tidak mungkin bertentangan dengan firman Tuhan lain. Tidak mungkin. Contohnya tadi aja, bertentangan kan? Dia bilang, Mesias di sini, lihat aku aja. Tetapi Yesus sendiri bilang, kalau ada yang bilang Mesias di sini, dia di situ. Jangan kamu ikut, jangan kamu percaya. Itu sudah bertentangan. Ketahuan, filosofi yang dia punya, JMS ini, itu bukan dari Tuhan. Dan ini pertanyaan untuk teman-teman. Apakah gereja teman-teman atau pendeta teman-teman sering sekali dengan sengaja memutarbalikkan firman untuk menyampaikan apa yang mereka mau? Nggak necessarily salah, nggak harus menyampaikan apa yang salah dan sesat, tetapi dengan kebiasaan suka memutarbalikkan firman, kita cara pakai firmannya ngaco. Bukannya kita ini mencari tahu firman Tuhan ini ngomongnya apa, tapi kita pakai firman Tuhan untuk menyampaikan apa yang kita mau sampaikan. Itu udah salah loh teman-teman. Kalau gereja teman-teman, pemimpin rohani teman-teman, komunitas teman-teman punya habit ini, hati-hati. Karena ini habit yang sama yang JMS ini itu punya. Yang dimaksud dengan buah di sini adalah apa hasil dari apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan, apa yang dia putuskan. Dan teman-teman bisa lihat, dia tidur dengan 50 perempuan muda dalam sehari. Dan beberapa dari mereka itu masih di bawah umur. Disebutkan juga di sini, dia punya visi itu untuk meniduri 10.000 wanita sebagai mempelai wanitanya dia. Karena dia mengatakan dia adalah Yesus yang direinkarnasi di zaman sekarang. Jadi dia berhak untuk melakukan itu. Tanggapanku yang pertama ada di Efesus 5 ayat 31 dan 32. Teman-teman bisa lihat di layar, ini intinya ngomong apa? Kalau rahasia dari pernikahan perempuan dan laki-laki itu adalah gambaran Kristus sebagai mempelai laki-laki dan wanita itu sebagai gereja. Dia salah nangkep karena dia pikir dia Tuhan, artinya dia berhak untuk meniduri setiap wanita-wanita ini. Tapi bahkan definisinya itu pun salah. Pikiran dia itu sangat duniawi sekali, sangat berbau fisikal. Tapi yang Yesus maksud sebagai mempelai pria dan mempelai wanita itu sesuatu yang rohani, yaitu keintiman yang gak melibatkan hubungan intim suami istri. Karena ada firman itu yang ngomong kalau kita nanti suatu hari di sorga bersama-sama dengan Tuhan, kita itu kan hidup seperti malaikat, tidak kawin mengawinkan. Jadi perkawinan yang kita tahu sekarang ini di bumi itu tidak akan ada suatu hari nanti. Dan lagi pula kita juga sebagai laki-laki, kita disebut sebagai mempelai wanita. Kenapa dia cuma tidur sama wanita? Ya enggak. Jadi nggak konsisten sekali prinsipnya dia ini. Berikutnya, teman-teman bisa lihat di layar, itu di Galatia 5. Ini ngomong soal perbuatan-perbuatan daging itu sudah nyata. Salah satunya itu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Dan disebutkan juga banyak lainnya. Di ayat 21, ini teman-teman perhatikan menarik. Barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
Nah, definisi percabulan itu sendiri teman-teman bisa lihat di layar juga, yang artinya adalah itu adalah tindakan seksual yang secara objektif semua orang bisa bilang, ya, itu salah. Dan kita tahu pemerkosaan itu adalah sesuatu yang salah, bahkan orang yang nggak percaya Tuhan sekalipun. Pertanyaannya gini, kalau dia beneran ngakunya sebagai Tuhan, apa iya sih Tuhan itu melanggar perkataannya sendiri? Masa iya sih Tuhan nggak masuk dalam kerajaan sorga? Yang punya sorga kan Tuhan. Masa dia sendiri yang punya nggak masuk? Tentu saja enggak, karena dia bukan Tuhan. Antara Alkitab itu salah, atau orang ini yang salah. Anyway, teman-teman tahu nggak yang lebih gilanya lagi? Coba lihat di layar. Menurut kesaksian yang ada, katanya dia kadang-kadang berdoa sebelum melakukan visinya itu. Ini kemunafikan yang luar biasa. 1 Timotius 4 ayat 1-5. Cukup panjang, tapi teman-teman perhatikan. Roh Allah dengan tegas mengatakan bahwa di masa-masa akan datang, sebagian orang akan murtad, mengingkari Kristus. Mereka akan patuh kepada roh yang menyesatkan dan mengikuti ajaran-ajaran roh jahat yang disampaikan, ironisnya, melalui orang-orang munafik yang membohong. Hati nurani orang-orang itu sudah gelap. Makanya nggak heran teman-teman bisa lihat, kok bisa? Ini orang berdoa sebelum melakukan perbuatan seperti itu. Doa dulu loh sebelum melakukan itu. Seakan-akan dengan berdoa itu bisa nggak berdosa gitu. It's okay. Mengucap syukur atas quote-unquote berkat yang Tuhan kasih. Apa iya kayak gitu harusnya kita? Tentu saja tidak. Coba baca lebih lanjut. Di ayat 3 ini ngomong soal kayak mereka mengajak orang tua nggak kawin, bla bla bla. Ada aturan-aturan yang kayak dibuat-buat gitu loh. Makanya di ayat 4 bilang segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu baik. Dan tidak satupun yang harus dianggap haram karena sudah diterima dengan ucapan terima kasih kepada Allah. Sebab berkat dari Allah dan doa membuat makan itu menjadi halal. Ini malah kayak kebalikannya gitu loh. Ini konteksnya ngomong soal sesuatu yang oke, jangan dibilang haram. Makanan itu bagus, itu baik. Tetapi dalam kasus orang ini bukan soal makanan guys. Ini sudah tertulis jelas dalam firman Tuhan. Sexual immorality yang termasuk di dalamnya itu pemerkosaan yang dilakukan oleh orang ini. Itu sudah jelas. Itu kita mau berdoa sampai jungkir balik pun tidak akan membuat perbuatan itu menjadi oke di mata Tuhan. Jadi ini kebalikannya. Gak bisa kita pakai ayat ini membenarkan apa yang dia lakukan. Dan curigaku, apa yang ayat ini bilang benar. Orang ini mengikuti ajaran-ajaran roh-roh jahat. Hati nurani mereka dibilang sini apa? Sudah gelap. Makanya bisa dengan gampang gitu loh. Kayak berdoa seperti kayak gak ada rasa bersalah gitu loh. Kenapa? Hati nuraninya mereka sudah gelap. Aku harap kita gak sampai seperti orang ini. Buah kehidupan lain apa yang mungkin kita bisa lihat dari orang ini? Coba cek ini. Yang dimaksud dengan fox hunting di sini tuh apa? Artinya itu mereka itu memburu orang-orang yang menentang grup mereka, pengajaran mereka, dan JMS ini sendiri, Jong Myung Sok. Ini yang melakukan either dari orang-orang di gerejanya mereka atau mereka itu menyewa pihak lain untuk membunuh, mengancam, dan melukai. Dan salah satunya, teman-teman kalau di layar ini kasihan. Jadi ada satu aktivis anti gerakan JMS di Korea, itu diserang, tapi yang kena itu bukan dianya. Papanya sendiri itu yang diserang. Sampai kalau teman-teman lihat, lukanya tuh parah banget dan gak bisa menutup mata di bagian kirinya. Sungguhan, apakah ini sikap seseorang yang mengaku dirinya itu adalah Tuhan? Yang firman Tuhan mengatakan dia tuh mati di kayu salib untuk menggantikan kita, menebus dosa-dosa kita. Tentu saja tidak. Aku ajak kita buka di 2 Korintus 4 ayat 2-5. Kita nggak baca semua, tapi coba perhatikan aja deh. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Ini sikap para rasul, khususnya di sini adalah Paulus, yang berbeda banget dengan Jong Myung Sok. Karena Paulus menolak perbuatan tersembunyi yang memalukan. Dan apa yang Jong Myung Sok lakukan ini perbuatan tersembunyi yang memalukan. Dia menyuruh orang-orang di gerejanya atau pihak ketiga untuk membunuh dan melukai orang-orang yang menentang pengajarannya. Ini diam-diam loh, karena di video dokumenter itu digambarkan ketika sudah muncul di area publik atau tindakan mereka itu sudah agak sedikit terekspos dengan orang-orang di jalanan, mereka kabur. Jadi ini dilakukan diam-diam. Nggak boleh orang itu sampai lihat wajah orang yang menyerang. Karena kalau ditelusuri, nanti si Jong Myung Sok bisa kena. Ini perbuatan yang licik sekali. Tidak seperti yang Paulus bilang di sini. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. My goodness, kalau misalnya yang Jong Myung Sok ini sampaikan firman Allah tidak palsu, kenapa harus lakukan ini? Itu loh pertanyaannya. Kalau engkau benar, engkau nggak perlu takut orang-orang itu menentang. Karena firman Tuhan mengatakan, berbahagialah kamu jikalau kamu dianiaya karena namaku. Yesus bilang, karena demikian juga nabi-nabi itu telah dianiaya sebelum kamu. Upahnya kita malah besar di surga. Ini malah kebalikan. Orang yang menentang malah dibunuh, malah dilukain, diancam.
Sungguh bertentangan sekali sikapnya di sini. Juga disampaikan, sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian, ini yang beda. Kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Artinya apa? Aku sampaikan kebenaran, Yesus adalah Tuhan, kita mesti percaya pada Yesus. Kalau enggak, kita akan binasa karena dosa-dosa kita sendiri. Kita menyampaikan kebenaran, silakan pertimbangkan apakah yang aku sampaikan ini dari Tuhan apa enggak. Sikapnya Paulus seperti itu. Tetapi dari Jong Myung Sok, sikapnya kita bisa lihat buahnya. Ketika ada yang berusaha mengekspos dia, menentang dia malah menyuruh orang untuk membungkam, bahkan sampai membunuh sekalipun. Rasul Paulus dan rasul-rasul lain tidak takut karena mereka nggak menyembunyikan apa-apa. Tugas mereka cuma satu, membagikan Yesus agar orang lain itu diselamatkan. That's their goal. Jadi kalau begitu, artinya Jong Myung Sok menyembunyikan sesuatu. Which is kita sudah tahu sekarang banyak kebobrokan yang dia sembunyikan dari publik. Dan ini adalah pelajaran berharga yang bisa kita bawa pulang. Ironis, tapi inilah faktanya. Kan si Jong Myung Sok menyebut dirinya Tuhan Yesus kan? Artinya, orang yang menulis Alkitab ini adalah rasul-rasulnya dia kan? Sekarang gini deh, kalau rasul-rasulnya Jong Myung Sok itu punya sikap yang jauh lebih baik, lebih terhormat, lebih mulia daripada Jong Myung Sok sendiri, terus ngapain orang-orang menyembah dia? Kalau dia beneran Tuhan. Dan faktanya kita tahu dia memang bukan Tuhan. Karena kalau dia beneran Tuhan, ini nggak mungkin terjadi seperti ini. Karena firman bilang begini, di Yohanes 13 ayat 16. Seorang hamba itu tidak mungkin lebih besar, lebih hebat dari Tuhannya. Kalau Jong Myung Sok adalah Tuhan dari rasul-rasul ini, tetapi kita lihat buktinya, rasul-rasul sikapnya jauh lebih mulia daripada Jong Myung Sok yang ngakunya sebagai Tuhan. Maka nggak mungkin. Either Jong Myung Sok memang Tuhan dan Alkitab salah, atau Jong Myung Sok bukan Tuhan, karena Alkitab memang berkata benar. Yesus adalah Tuhan dan Jong Myung Sok adalah nabi palsu. Orang ini itu egonya setinggi langit. Kok bisa? Coba perhatikan. Di sini digambarkan dia itu hanya ingin ketemu dengan orang-orang yang kaya dan punya kekuasaan. Atau kalau ini ngomong soal wanita, untuk menggenapi visinya dia ingin cari yang cantik, yang badannya itu seperti model, yang tingginya itu sekian. Kecuali kita ini memiliki kriteria tersebut, kita kan susah sekali untuk bertemu sama dia. Dan teman-teman tahu, di Yakobus 2 ayat 1-4 itu ngomong begini. Saudara-saudaraku, sebagai orang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka, atau bahasa Inggrisnya itu showing favoritism. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kau berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Intisarinya ini ngomong apa? Kalau kita sebagai anak Tuhan saja, kita ini nggak boleh menunjukkan favoritism. Dalam konteks saat ini, kita itu membela orang itu yang lebih punya duit, orang yang lebih kaya, lebih punya posisi, yang bisa membawa benefits tersendiri ke kita. Dan kita itu membuang orang-orang yang miskin, yang gak terpandang, yang bukan siapa-siapanya. Kita itu who cares. Kita sebagai anak Tuhan saja, kita gak boleh kayak begitu. Ini orang, Jong Myung Sok, ngakunya dirinya sebagai Tuhan, and yet dia melakukan hal yang sama. Hanya ingin ketemu sama orang yang kaya, orang yang berduit, orang yang punya jabatan. Pertanyaannya gini, apakah gereja teman-teman, komunitas dan pemimpin rohani teman-teman bersikap yang sama? Apakah kita ini cenderung mengundang artis, pemerintah? Kita kasih tempat-tempat khusus bagi orang-orang yang punya nama. Tetapi orang-orang yang biasa, orang-orang yang bukan siapa-siapanya kita, itu dibikin perbedaannya cukup jelas. Tidak dikasih penghormatan yang sama. Simply karena mereka orang miskin, mereka nggak punya apa-apa untuk bisa mendatangkan keuntungan bagi kita, makanya kita nggak pedulikan sampai gimana. Kita cuma perhatikan yang kaya, yang punya nama. Hati-hati kalau sampai gereja kita, pemimpin kita, komunitas kita, atau bahkan kita sendiri seperti itu. Hati-hati. Poin terakhir, yaitu ngomong soal cinta akan uang. Sekali lagi, nggak perlu lama-lama, silakan lihat di layar. Jadi pada mulanya kan gereja mereka masih kecil, jadi kan dananya masih sangat terbatas. Nah, dia itu mempekerjakan orang-orang yang mengikuti dia, berjualan barang dan segala macam untuk dapat duit. Mungkin orang-orang waktu itu kiranya mungkin dipakai untuk melayani, bantu orang yang susah, tapi ternyata itu dipakai untuk beli mobil baru di zaman itu.
tahun 1980-an. Dan di zaman itu, mobil Mercedes-Benz itu sudah mahal sekali seharusnya. Tindakan ini saja itu sudah melanggar berbagai macam firman Tuhan. Tapi kita lihat beberapa saja deh. 1 Timotius 6 ayat 10-11 itu dikatakan akar segala kejahatan itu cinta uang. Dan kita disuruh kasih tahu, jauhilah semua itu. Ini malah dipakai buat beli mobil untuk kepentingan pribadi. Sekali lagi ada hubungan dengan ego dan cintakan uang. Juga di 1 Petrus 5 ayat 2-3. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Dari sini saja sudah kelihatan berapa banyak dilanggar. Ada unsur pemaksaan di sini ketika disuruh untuk bekerja. Kesaksian dari orangnya kan, mereka merasa seolah waktu itu kayak seperti kerja paksa. Tapi karena mereka melakukannya dengan hati kayak, oh ya ini aku pelayanan, jadi ya udah dibiarin aja gitu loh. Tetapi kalau secara objektif dilihat, waktu itu orang-orang itu seperti dipekerjakan paksa. Dengan embel-embel itu adalah pelayanan. Dan ujung dari pelayanan itu apa? Dipakai untuk kepentingan pribadi. Jadi sudah dengan unsur paksaan. Dan karena mau mencari keuntungan, 1 Petrus 5 dilanggar juga sama orang ini. Dan dikatakan juga di Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu jadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Sudah tahu gereja masih kecil, tapi uangnya dipakai untuk belikan mobil Mercedes-Benz waktu itu. Dia nggak mencukupkan dirinya dengan apa yang ada. Tentu saja, kalaupun mau beli mobil, kenapa nggak cari yang lebih murah? Karena kebutuhan gereja pasti masih banyak, karena masih kecil gerejanya. Tapi ya sudahlah, kita nggak bisa expect banyak-banyak dari orang-orang yang seperti ini. Karena firman Tuhan bilang, dari buahnya lah kamu akan melihat ini pohon yang baik atau ini pohon yang buruk. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang buruk. Begitu juga dengan sebaliknya. Nabi palsu, guru palsu, itu akan kelihatan buahnya. Dan ini pertanyaan untuk kita. Apakah komunitas gereja pemimpin teman-teman ada maksa teman-teman nggak dalam konteks ini? Mungkin nggak sampai dalam level kasus Jong Myung Sok ini ya, suruh jualan untuk dapat uang, kasih pendetanya untuk beli mobil. Mungkin nggak, tetapi ada nggak teman-teman tahu orang-orang di sekitar teman-teman itu yang dipaksa pelayanan. Dan bukan lagi unsurnya kayak udah bukan pelayanan, udah seperti kerja rodi, seperti kerja paksa untuk kepentingan gereja itu, hamba Tuhan itu, atau komunitas itu. Nggak necessarily buat Tuhan. Kalaupun buat Tuhan loh ya, sebenarnya itu nggak bisa dipaksa. Karena kalau pelayanan harus itu lakukan dari hati, bukan karena paksaan. Aku harap itu nggak terjadi di komunitas teman-teman. Cukup panjang sekali video untuk hari ini, tetapi aku harap teman-teman bisa belajar banyak dari apa yang bisa kita lihat dari Jong Myung Sok ini sebagai figur dari gereja sesat di Korea. Sampai ketemu ya di review berikutnya. Kita akan bahas soal gerejanya, yaitu orang-orang yang melayani di dalamnya. See you next time.